Imam Ibnu Majah kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid bin Abdillah bin Majah Ar-Rabai Al-Qazwini. Beliau disebut sebagai Ibnu Majah, padahal nama aslinya adalah Muhammad, karena dua alasan. Yang pertama, karena gelar dari bapaknya, yaitu Yazid, adalah Maula Rab'ah, Majah Maula Rab'ah. Ini alasan yang pertama, karena dinisbahkan sebagai putranya Yazid yang gelarnya adalah Majah, sebagai maulanya Rab'at. Kemudian alasan yang kedua, beliau disebut sebagai Majah atau Ibnu Majah karena dinisbahkan kepada kakeknya. Ada yang mengatakan Majah adalah bapak dari Yazid, yaitu kakeknya Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid bin Majah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kakeknya Yazid, jadi kakeknya lagi. Jadi Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah dinisbahkan kepada kakeknya. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat, meskipun itulah dua alasan kenapa Imam Ibnu Majah disebut sebagai Majah atau Ibnu Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin. Qazwin adalah salah satu kota yang terkenal di Irak, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam ilmu mustalahil hadisnya, pada tahun 209 Hijriyah, jadi pada abad ketiga awal, yang bertepatan dengan 824 Masehi. Al-Imam Ibnu Majah hidup pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu sejak tahun 198 Hijriyah atau 813 Masehi hingga pada akhir kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir. Dan kita tahu pada masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan ilmu hadis. Itu masa kejayaan ilmu hadis pada abad ketiga Hijriyah, dan di masa itu pula sudah mulai muncul hadis-hadis palsu. Al-Imam Ibnu Majah merupakan salah seorang pemuda yang cinta ilmu. Sejak waktu mudanya beliau banyak menghadiri majelis-majelis keilmuan, dan beliau mulai mendalami ilmu hadis di usia 15 atau pada usia 20 tahun. Pada tahun 230 Hijriyah, Al-Imam Ibnu Majah mulai rihlah untuk menuntut ilmu, mengunjungi madrasah hadis, mendatangi banyak guru yang tersebar di berbagai penjuru negeri, di antaranya di Irak sendiri, kemudian di Basrah, di Kufah, di Baghdad, di Hijaz, itu Makkah dan Madinah, Syam, dan juga di Mesir. Ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang pemuda hendaknya mengisi masa mudanya dengan belajar ilmu agama. Karena ketika dia gunakan waktu mudanya dengan belajar ilmu agama, memiliki peluang yang besar untuknya menjadi seorang alim di dalam masalah ilmu agama. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in di Makkah yang wafat tahun 204 Hijriyah, beliau pernah mengatakan, "Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i adalah seorang pemuda yang di usia 7 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran dan hafal kitab Muwatta' Malik. Sehingga ketika beliau masuk di majlisnya Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, awalnya Imam Malik tidak terkesan atau merasa keberatan dengan kehadiran seorang anak kecil usia 7 tahun, usia SD. Akan tapi ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mulai membacakan hafalannya di kitab Muwatta', maka terkagum-kagumlah Al-Imam Malik kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Maka beliau mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Barang siapa yang terluput dari belajar agama di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah 4 kali karena kematian hatinya. Seorang yang tidak merasakan pahitnya belajar di usia muda, niscaya dia akan merasakan pahitnya kejahilan di usia tuanya. Maka lihatlah bagaimana para a'immah di usia-usia muda mereka tidak disibukkan dengan permainan dan perkara sia-sia, akan tapi dihabiskan masa mudanya dengan hadir di majlis ilmu yang mulia. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, beliau belajar sekitar 15 tahun. Setelah keluar pada tahun 230 Hijriah itu, beliau berkelana mencari madrasah hadis di kalangan para ulama-ulama ahlul hadis, dan setelah itu beliau kembali ke Qazwin di Irak dan mulai menulis buku, menulis kitab, serta mengadakan muhadharah halaqah hadis. Jadi beliau belajar kemudian kembali setelah selesai 15 tahun. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala memiliki banyak guru, dan guru beliau yang pertama adalah Ali bin Muhammad At-Tanafusi, seorang hafiz yang fiqh, yang berwibawa dan banyak meriwayatkan hadis. Imam Ali ini beliau wafat pada tahun 233 Hijriah, yang ketika itu usia Ibnu Majah baru berusia 24 tahun. Usia yang masih sangat belia. Beliau juga pernah belajar kepada Ibrahim Al-Mundhir Al-Hizami, salah seorang muridnya Bukhari. Juga belajar kepada Muhammad bin Abdullah bin Numair, kepada Hisham bin Ammar, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya, karena beliau banyak safar, rihlah untuk mencari hadis.